Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah memasuki akhir di bulan Juni, yang artinya juga ini menjadi seri terakhir atau seri keempat dari pembelajaran kita dengan tema besar Tokoh Alkitab di bulan Juni. Dan sesuai dengan tampilan podcast kita pada hari Minggu ini, kita akan belajar dari sosok yang mungkin namanya pernah didengar, tapi sangat jarang dibahas, sangat jarang dikhotbahkan, yaitu Barnabas. Apa yang menarik dari tokoh Alkitab Barnabas di perjanjian baru ini? Kita akan menggalinya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman di rumah, membuka Alkitabnya, karena walaupun kita akan menggali satu ayat dari Barnabas, tapi saya ingin memberitahukan gambaran besar siapa Barnabas ini. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu membuka Alkitabnya, fokus, supaya kita belajar dan menggali kebenaran tentang tokoh Alkitab Barnabas. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Saya akan membacakan ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat dulu kata yang saya garis bawahi di podcast ini, di gambar podcast ini. Bapak Ibu Saudara lihat ada 3 kata yang saya garis bawahi, ini yang menjadi rujukan untuk kita gali, karena ini kata yang sangat penting di ayat ini. Pertama mereka, kedua mengajar, ketiga Kristen. Kita mulai dulu dengan mereka. Kenapa mereka? Siapa mereka? Kita hari ini membahas tentang Barnabas, tapi kenapa mereka yang ditulis di situ? Karena mereka di sini, kalau Bapak Ibu Saudara lihat judul perikop di mana ayat ini berada, mereka di sini adalah Barnabas dan Saulus. Benar ya? Kita perhatikan judul perikopnya adalah Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kenapa mereka di sini penting, Barnabas dan Saulus ini penting? Karena kisah Barnabas tidak pernah lepas dari hidup Saulus. Siapa sebenarnya Barnabas? Nah, saya katakan tadi di awal kita harus melihat gambaran besar dari kitab Kisah Para Rasul ini untuk mengenal sosok Barnabas. Pertama, dia dijelaskan di Kisah Para Rasul 4 ayat 36, di mana dia adalah orang Lewi, ya, artinya keturunan imam, yang memberikan hartanya sebidang tanahnya di depan kaki Rasul. Ya, jadi dia adalah salah satu orang yang mungkin bertobat mendengar khotbah Petrus saat Pentakosta, dan dia keturunan imam Lewi. Tentu dia orang kaya, memiliki banyak harta sebidang tanah, tapi dia memberikan semuanya di depan kaki Rasul. Yang kita tahu pasti Barnabas memiliki kepribadian yang tulus. Saya catat di sini. Tulus, berkorban, tentunya mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dia juga disebut Barnabas yang artinya anak penghiburan, yang nama aslinya adalah Yusuf, itu di Kisah Rasul pasal 4 ayat 36, yang artinya kita tahu pasti Barnabas adalah orang yang suka menghibur. Ibu Saudara, kalau memiliki teman yang suka menghibur, pasti nggak ada dia, nggak rame, ya seperti itu. Nggak ada lo, nggak rame. Ini orang yang betul-betul open-minded, positive thinking sekali terhadap orang-orang di sekitarnya. Makanya dia diberi nama Barnabas oleh Rasul-Rasul, yang artinya anak penghiburan. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara coba turun, yang kita baca ini ayat 26, coba lihat ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, luar biasa sekali. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan, memiliki iman kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Makanya dia dikatakan orang yang baik. Tapi apa bukti dari orang yang baik? Ayat 24 itu kalimat terakhirnya. Sejumlah orang dibawanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, orang baik bukan karena suka pinjamin duit. Orang baik bukan karena dia melakukan perbuatan baik. Tapi Alkitab mencatat orang baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, membawa orang lain kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Tapi yang paling terkenal dari kepribadian Barnabas yang harus kita lihat dan harus kita tiru, selain tulus berkorban memberikan harta untuk Yesus Kristus, suka menghibur, orang baik. Tapi perhatikan dan buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Ya. Tadi jangan lupakan di Kisah Rasul 4. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 dan 27. Ketika Saulus pertama kali bertobat, dia memberitakan Injil dan ingin bergabung kepada murid-murid Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tidak menerimanya. Karena masih takut dan ragu terhadap pertobatan Saulus. Yang kita tahu, dia adalah penganiaya orang Kristen dan benci kepada orang Kristen. Tapi di pasal 9 ayat 26 dan 27, Barnabas menerima Saulus. Luar biasa ya. Soko guru rasul, murid yang terdekat pada Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, saya tidak berani menerima dia. Tapi Barnabas, bukan murid Yesus langsung, berani menerima dia. Apa sikap yang kita lihat dari Barnabas di Kisah Para Rasul 9 itu? Ketika dia menerima Saulus, dia memiliki sudut pandang lain, Bapak Ibu Saudara. Atau sudut pandang positif, saya catat. Barnabas, orang yang memiliki hati baik, hati murni, tulus kepada Tuhan, sehingga dia langsung memiliki sudut pandang yang baik dan positif. Tentu dia tahu Saulus menganiaya orang Kristen. Tentu dia tahu siapa Saulus yang sangat benci kepada orang Kristen. Tapi ketika Saulus menceritakan khotbahnya, menceritakan kesaksiannya bertemu dengan Yesus waktu penglihatan menuju Damaskus, dia percaya dan dia langsung menerima Saulus. Dari kata mereka inilah, kisah ini tidak mungkin kita lepaskan bahwa Barnabas dan Saulus akhirnya menjadi rekan sepelayanan yang dipakai luar biasa. Kisah Rasul pasal 4 menceritakan siapa dia? Yusuf yang akhirnya diberi nama Barnabas karena dia suka menghibur. Dia orang Lewi yang memberikan hartanya kepada rasul-rasul di depan kaki rasul. Dia berkorban menjual sebidang tanahnya sebagai bentuk imannya mengikut rasul-rasul kepada Yesus Kristus. Bentuk imannya percaya kepada Yesus yang harus menderita dan berkorban. Tapi di Kisah Rasul pasal 9, dialah orang yang menerima Saulus. Itu sangat luar biasa. Orang sekelas Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang bergaul erat dengan Yesus Kristus 3,5 tahun belum memiliki sudut pandang positif. Karena mereka apa? Takut terhadap kisah Saulus. Tapi Barnabas menerimanya. Dan sesuai dengan kedaulatan kehendak Tuhan, mereka dipakai melayani ke berbagai orang-orang memberitakan Injil dan mereka berjalan selalu berdua. Itulah dari arti kata mereka kita tahu siapa sosok Barnabas ini. Orang baik, penuh Roh Kudus, dan membawa orang kepada Tuhan. Orang yang rela berkorban, orang yang tulus mencintai Tuhan, tidak tanggung-tanggung memberikan hartanya, dan orang yang memiliki sudut pandang positif untuk menerima orang lain. Tidak banyak di antara kita berani langsung percaya kepada orang lain. Tidak banyak di antara kita langsung percaya kepada orang Kristen mula-mula yang bertobat. Tapi Barnabas memiliki sudut pandang itu, sehingga dia dan Paulus, mereka dipakai melayani Tuhan sungguh luar biasa. Itu kata mereka yang bisa kita jelaskan di sini. Ya. Sekarang kan kita lihat kata kedua. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar. Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan Barnabas adalah pengajar. Selain dia pasti khotbah, dia juga pengajar, teaching. Ini yang paling penting yang harus dimiliki kepribadian orang Kristen, bahwa kita semua harus memiliki jiwa pengajar. Apa yang kita ajarkan? Tentulah firman Tuhan. Jangan lupa tadi di ayat 24 di perikop ini, Barnabas orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, dia membawa orang ke Tuhan, tentu bukan karena kesaksian hidupnya. Dia membawa orang lain mengenal Yesus Kristus, tentu bukan karena kekayaan dan kebaikannya. Dia membawa orang kepada Yesus Kristus. Dia mengajarkan Injil. Dia memberitakan kabar baik. Ini yang sangat penting. Barnabas dan Paulus sangat fokus kepada Injil Yesus Kristus. Membawa banyak orang datang kepada Yesus dengan mengajarkan firman Tuhan. Mereka mengajar banyak orang. Berapa tahun mereka tinggal di Antioquia? 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan kerjaan mereka di situ bukan tidur-tiduran, bukan malas-malasan.
Bukan. Bukan hanya memberitakan kesaksian Saulus yang begitu hebat mendapat penglihatan cahaya bertemu Yesus Kristus. Bukan. Mereka mengajar firman Tuhan. Ini menjadi satu kepribadian Barnabas yang tidak boleh kita lupakan. Jangan hanya ambil satu kepribadiannya, dia orang baik, dia penuh iman, dia memiliki sudut pandang positif, dia orang kaya yang berkorban. Tidak. Tapi yang paling penting, dari kata kedua yang kita pelajari di ayat 26 ini, dia mengajar banyak orang. Mereka mengajar banyak orang. Barnabas memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan ini yang harus dimiliki setiap orang percaya yang mengaku percaya kepada Yesus. Kita diberikan amanat agung. Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kepada seluruh dunia. Jadikanlah mereka apa? Muridku. Kalau kita menjadi pengajar, memberitakan ajaran Injil Yesus Kristus, kita dituntut membentuk murid. Ini yang sangat penting dan esensi ini yang sudah hilang di banyak gereja. Gereja sekarang berlomba mencari ribuan, ratusan ribu jemaat. Tapi jika kita tanya dan kita survei, bagaimana pemahamannya tentang Alkitab, bagaimana pemahamannya tentang ajaran Alkitab, tentang ajaran Injil Yesus Kristus, mereka kebanyakan tidak tahu. Kenapa? Mereka hanya terpesona lewat entertain gereja. Mereka hanya terpesona lihat gedung mewah gereja. Mereka hanya terpesona melihat worship band yang begitu luar biasa, full band. Tapi mereka melupakan esensi penting, ajaran firman Tuhan. Mereka melupakan esensi penting, bahwa mengikut Kristus harus menjadi murid, Bapak Ibu Saudara. Itu esensi terpenting, Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan, begitu juga kepada hamba Tuhan, kalau kita tidak memberikan ajaran, kalau kita tidak menjadi pengajar, hamba Tuhan tidak menjadi pengajar, tidak membentuk murid di gerejanya, tidak membentuk jemaat menjadi murid Kristus, maka kita kehilangan esensi gereja. Maka engkau kehilangan esensi engkau sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, hamba Tuhan bukan bersaksi di mimbar tentang kehidupan pribadinya. Tidak. Hamba Tuhan harus mengajar Alkitab. Maka itu kalau ada yang bilang doktrin tidak perlu, Anda sama sekali tidak mengenal Alkitab. Kalau ada hamba Tuhan atau jemaat yang berkata doktrin bikin pusing, Anda sama sekali tidak mengenal Alkitab. Anda sama sekali tidak mengikuti sosok-sosok rasul, murid Kristus. Kalau ada yang berkata doktrin memecah belah, iya, doktrin memecah belah karena memecah belah domba dan kambing. Kambing biasanya sangat benci dengan doktrin karena menganggap pusing. Kami hanya pengen dengar khotbah yang enak-enak, khotbah berkat, khotbah kesuksesan, khotbah kekayaan, khotbah mujizat. Itu kambing. Tapi kalau engkau domba yang mendengar suara gembala agung Yesus Kristus, engkau siap diajar, engkau siap menjadi murid, engkau pasti mencintai ajaran Kristus, otomatis engkau mencintai doktrin Alkitab. Sangat penting. 1 tahun loh. 1 tahun. Bukan main-main. 1 tahun. Barnabas dan Saulus mengajar. Ini juga menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan yang merintis gereja dari nol. Bahwa saya punya visi. Kalau saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, saya harus mengajar. Makanya gereja kita GKTI Raja Daud disebut gereja yang belajar. Makanya selalu sebelum khotbah saya berkata kepada seluruh jemaat apa? Ambil catatan. Catat, gali, kata per kata, kalimat per kalimat. Karena apa? Belajar. Ayo Bapak Ibu Saudara. Sudah seberapa dalam engkau belajar firman Tuhan? Engkau keluar masuk gereja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sedikit pun tidak mau belajar firman Tuhan. Sedikit pun tidak tahu arti satu ayat. Sedikit pun tidak mengerti doktrin Alkitab. Apa yang kau lakukan selama ini? Jangan-jangan engkau tidak mengenal Yesus. Jangan-jangan engkau bukan pengikut Kristus. Ayo sadari dirimu. Gelisahkan dirimu. Bahwa jika engkau masuk ke gereja, jika engkau benar ingin mendengarkan khotbah, maka engkau siap dengan ajaran firman Tuhan. Kritisi pendetamu, kritisi hamba Tuhanmu. Kalau dia tidak mengajarkan firman Tuhan, kalau seluruh khotbah yang tidak berisi doktrin Alkitab, sesungguhnya dia bukan hamba Tuhan. Itu makna kata mengajar di sini saya lingkari. 1 tahun tinggal dia bersama Saulus. Tentu mereka tahu Saulus dan Barnabas orang baik. Tentu mereka tahu Saulus dan Barnabas orang yang percaya kepada Kristus dan memberitakan Injil. Tapi yang paling penting yang mereka lakukan 1 tahun di situ adalah mengajar. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, nanti buka lagi satu bagian firman. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai 12. Ya, ketika mereka pergi
menuju Ikonium, Listra, dan Derbe, ketika di situ mereka banyak mengajar dan menyembuhkan banyak orang, yang menariknya Barnabas disebut dewa. Barnabas dan Paulus disebut dewa. Barnabas disebut Zeus, Bapak Ibu Saudara. Zeus. Sedangkan Paulus disebut Hermes. Zeus dan Hermes adalah tokoh dewa Yunani yang mereka percayai. Hermes adalah juru bicara Zeus. Kalau juru bicara berarti siapa yang lebih tinggi? Zeus atau Hermes? Zeus adalah dewa tertinggi Yunani. Nanti baca kisah di Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai 12. Mereka bilang, waduh, mereka berdua ini dewa. Barnabas bagaikan Zeus, Saulus berbagaikan Hermes karena dia yang paling banyak bicara. Padahal yang kita tahu, pelayanan yang paling luar biasa yang tertulis di Alkitab itu siapa? Paulus. Tapi yang dianggap dewa tertinggi, itu Barnabas. Kita pasti bisa melihat mungkin dari perawakan, Barnabas lebih gagah, lebih tampan, lebih enak dilihat daripada Saulus. Dan mungkin ketika mereka selalu berjalan berdua pelayanan, yang paling banyak mengajar, paling banyak bersuara, itu Saulus. Sehingga disebut Herme, juru bicaranya dari Zeus. Satu contoh, satu kepribadian lagi dari Barnabas yang sungguh luar biasa dilihat orang. Dia mengajar, dia memiliki wibawa hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia dianggap dewa tertinggi Yunani. Kalau engkau mengajarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belajar firman Tuhan, apa yang kita dapat? Hikmat. Amsal sangat tepat mencatatnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Hikmat. Sehingga Barnabas yang mungkin tidak sehebat Paulus, tapi dianggap dewa tertinggi karena dia mengajar firman Tuhan dengan kewibawaan dan penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Yuk, pelajari firman Tuhan dengan benar. Yuk hamba Tuhan, engkau mengajar. Yuk jemaat Tuhan, engkau belajar. Karena ketika kita betul-betul mendalami Alkitab, memahami ajaran Injil Yesus Kristus, memahami doktrin Alkitab dengan benar, engkau memiliki hikmat kewibawaan yang diberikan Roh Kudus. Tidak sembarangan. Hamba Tuhan yang benar dan sejati pasti memiliki wibawa, kuasa untuk mengajarkan firman Tuhan, menegur seseorang, sehingga orang itu pun ditegur Roh Kudus dan bisa bertobat. Sangat unik kisah itu di Kisah Para Rasul 14. Barnabas dikatakan Zeus, Paulus adalah Hermes. Dia bicara seakan-akan Paulus seperti pembantu atau lebih rendah dari Barnabas. Ini satu sosok yang sangat luar biasa dan unik, yang sangat jarang dilihat orang Kristen dan sangat jarang dikhotbahkan di gereja. Barnabas. Apa yang perlu kita tiru? Yang pertama, dari sosok dia, kita harus tulus mencintai Tuhan. Berkorban, mati-matian. Bukan hanya serahkan hidup kita, hati dan pikiran kita, serahkan juga hartamu. Sebagai Barnabas, menyerahkan sebidang tanahnya, kekayaannya, di bawah kaki Rasul. Sebagai bukti imannya percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Berkorban. Penuh iman, penuh Roh Kudus, dan berkorban untuk Tuhan. Yang kedua apa? Tadi, memiliki sudut pandang positif yang menerima orang lain. Barnabas beda dengan Petrus, Yakobus, Yohanes yang takut kepada Saulus, tapi dia mau menerima Saulus. Dan akhirnya dipilih Tuhan untuk menjadi rekan pelayanan yang sangat dahsyat memberitakan Injil. Mereka selalu pergi berdua. Yang ketiga dari kata mengajar apa? Kalau engkau memang umat Kristen, kalau engkau memang hamba Tuhan, kau harus tunduk kepada ajaran dan doktrin Alkitab. Itu sangat penting. Yuk, jangan kita hanya mau menerima susu seperti kata Paulus. Kita harus terima daging, makanan berat. Ya, ayo dong, kita sudah berapa tahun jadi Kristen. Masa senangnya dengar yang khotbah amin-amin, kekayaan, kesuksesan, berkat? Tidak. Kita harus mendengar khotbah yang berat-berat. Supaya itu menjadi peningkatan iman di dalam diri kita. Kita harus mengajar firman Tuhan. Itu tuntutan kita. Mengajar firman Tuhan. Dan bagi jemaat, belajar firman Tuhan. Makanya saya katakan gereja tidak cukup. Harus ada Bible study. Harus ada hubungan yang erat dengan Tuhan pagi, siang, malam. Karena gereja, pendeta yang khotbah itu hanya memberikan 30%, 40% kehidupanmu. Setelah itu kau akan lupa. Tapi kalau engkau intim dengan Tuhan hari demi hari, mengikuti Bible study, menggali Alkitab, belajar doktrin Alkitab, engkau akan memiliki apa? Wibawa rohani yang luar biasa. Kuasa rohani yang luar biasa. Kita lihat kata terakhir.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak orang Kristen tidak tahu di mana kata Kristen pertama kali tertulis. Di sini dia. Kisah Para Rasul ayat 11 ayat 26. Dan di mana? Antioquia. Saya klik di sini. Kristen, pengikut Kristus itu artinya disebut pertama kali di Antioquia. Dan ini adalah jasa dari orang yang dipimpin Roh Kudus, Saulus dan Barnabas. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Jemaat mula-mula pengikut Kristus disebut Kristen itu di Antioquia. Apa makna yang bisa kita ambil dari kata Kristen? Bahwa ketika engkau memiliki wibawa rohani untuk mengajar banyak orang, ketika hidupmu menjadi contoh, ketika kau berkorban untuk Tuhan, menjadi teladan, memberikan pengorbanan untuk Yesus Kristus, baik secara hidup dan hartamu, dan engkau memiliki pandangan positif menerima banyak orang supaya percaya kepada Yesus Kristus, dan engkau mengajarkan Injil Yesus Kristus, mengajarkan doktrin Alkitab, maka banyak orang akan menjadi pengikut Kristus sejati, Bapak Ibu Saudara. Saya catat di sini. Menjadi pengikut Kristus yang sejati, garis bawah itu. Karena banyak orang berkata dirinya Kristen, tapi tidak sejati. Karena banyak orang berkata keluar masuk gereja, merayakan Paskah dan Natal tiap tahunnya, tapi tidak menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang di sini adalah Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Yang kita tahu, pada zaman itu, pada budaya itu, saat tulisan ini ditulis, seluruh pengikut Kristus mengalami apa? Aniaya dan penderitaan. Jangan lupakan itu. Tapi yang terjadi Kristen zaman sekarang apa? Mau hidup nyaman. Mau hidup enak. Mau hidup kaya. Mau hidup sukses. Mau kejar jabatan. Pokoknya duanya ingin selalu terkabul. Tidak. Barnabas dan Saulus, saya pastikan, mendidik orang Antioquia selama 1 tahun, memberitakan Injil Yesus Kristus, yang pasti itu juga perintah Yesus Kristus. Siapa yang mau ikut dia, sangkal diri, pikul salib, ikuti dia. Jangan heran dunia membenci engkau, karena mereka terlebih dahulu membenci aku, kata Yesus Kristus. Seluruh pengikut Kristus pada zaman itu mengalami banyak aniaya dari orang Yahudi, dari orang Romawi, tapi itulah harga yang dibayar untuk menjadi apa? Kristen, pengikut Kristus. Bapak Saudara. Poin selanjutnya yang bisa kita pelajari dari hidup Barnabas. Dia melahirkan pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Dia bukan hanya menjadi pengajar, dia bukan hanya pengkhotbah, dia bukan hanya pemberita Injil, tapi dia membawa jiwa-jiwa untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ini kerinduan saya dan banyak orang seharusnya. Sebagai hamba Tuhan, saya harus mendidik, saya harus mengajar Alkitab, mengajarkan doktrin dengan benar, dan membawa jemaat menjadi Kristen yang sejati. Kenapa? Karena banyak Kristen KTP. Keluar masuk gereja, baca Kejadian sampai Wahyu aja nggak habis. Keluar masuk gereja puluhan tahun, ditanya tentang Tritunggal aja nggak ngerti. Keluar masuk gereja puluhan tahun, diceritakan tentang Yesus, tentang doktrin aja nggak ngerti. Bagaimana engkau bisa berkata engkau Kristen? Jangan pikir Kristen agama, tidak. Kristen itu gaya hidup. Saya ulangi, Kristen bukan agama. Kristen itu gaya hidup. Itu sangat penting. Kristen itu harus kita hidupi. Roh Kudus yang membimbing kita. Tentu Roh Kudus membimbing kita untuk belajar kebenaran firman-Nya di Alkitab. Sekali lagi saya katakan, back to Bible. Kembali ke Alkitab. Pedoman hidup kita hanya Alkitab. Yang kita pelajari hanya Alkitab. Ketika engkau takut akan Tuhan dan belajar Alkitab, otomatis yang lainnya pasti bisa kau pelajari. Ilmu pengetahuan penting. Yang lain penting. Tapi yang terutama adalah Alkitab. Supaya apa? Menjadikan dirimu Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Inilah yang dilakukan Barnabas dan Saulus di Antioquia selama 1 tahun. Dan akhirnya muncul kata pertama kali di Alkitab. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini. Kristen. Jadi jangan bilang kata Kristen gak ada di Alkitab ya. Jangan bilang itu agama yang dibentuk manusia ya. Enggak. Memang pada zaman ini bukan dijadikan agama. Tapi menjadi gaya hidup. Karena sejatinya Kristen bukan agama saat tertulis di sini. Karena ini menjadi bentuk utuh ketika Saulus dan Barnabas mengajar. Mereka melahirkan orang-orang di Antioquia yang menjadi pengikut Kristus sejati. Luar biasa. Pelayanan Barnabas jarang dilihat orang.
Pelayanan Barnabas jarang dikhotbahkan karena orang lebih tertarik melihat rekanan pelayanannya memang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa itu? Paulus. Tapi tahukah kita ketika kita tadi melihat, banyak orang juga melihat Barnabas lebih tinggi dari Paulus. Dia dikatakan Zeus, Saulus hanya juru bicaranya yaitu Herme. Ini yang menjadi kerinduan kita. Apa saja yang kita bisa tiru dari sosok Barnabas tadi? Pertama tadi, tulus mencintai Tuhan. Tulus mencintai Tuhan. Ini yang penting. Dia berkorban, dia memberikan hartanya, dia akhirnya menjadi pengikut Kristus, dia orang baik, penuh iman, penuh Roh Kudus. Yang kedua, Barnabas, sikap pandang yang positif, menerima orang secara positif, di mana dia adalah rekan pelayanan Paulus ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes masih takut, tapi dia menerima Saulus dan akhirnya mereka dipakai Tuhan menjadi pelayan berdua memberitakan Injil kemana-mana. Positive thinking, ini yang dimiliki oleh Barnabas. Saya hapus. Satu, tulus mencintai Tuhan, berkorban. Yuk, bukan hanya katakan kau percaya Yesus, tapi serahkan seluruh hidupmu, hartamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah orang dengan sikap positif. Kau terima dia sebagaimana saudara seiman menerima Yesus Kristus untuk percaya kepada Yesus. Yang ketiga, dia pengajar firman. Ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Pengajar firman. Yang keempat, dia melahirkan pengikut Kristus. Yang kita sebut apa? Kristen. Dia melahirkan pengikut Kristus, yaitu Kristen. Ketika satu orang berhasil saya didik, saya ajari Alkitab dengan benar, dan akhirnya hidupnya militan kepada Kristus, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya tidak pernah bangga ketika ada jemaat bersaksi, Pak Pendeta, gara-gara khotbah Pak Pendeta saya jadi kaya. Gara-gara Pak Pendeta berkati saya, Pak Pendeta doakan saya, bisnis saya maju. Tidak, saya tidak akan pernah bangga itu. Saya ingin seperti Barnabas, Bapak Ibu Saudara. Dan ini seharusnya menjadi kerinduan setiap orang Kristen dan hamba Tuhan. Ketika engkau mengajar Alkitab, ketika engkau membukakan isi Alkitab dengan jelas, mengajarkan doktrin kepada jemaat, ada jemaat yang berkata, Pak Pendeta, hidup saya serahkan sekarang untuk Kristus. Saya akan berkorban mati-matian. Saya ingin mendalami Alkitab dengan benar. Dan saya akan berperilaku sesuai yang perintah Tuhan. Itulah kebanggaan sejati. Dan saya yakin dan percaya, itulah yang dirasakan Saulus dan Barnabas ketika mereka 1 tahun di Antioquia. Inilah menjadi pembelajaran yang kita bisa ambil dari tokoh terakhir di seri keempat bulan Juni ini, Barnabas. Orang yang sangat jarang dilihat, sangat jarang dikhotbahkan, paling dia hanya menjadi bayang-bayang Paulus yang memang dipakai sangat luar biasa. Paulus menulis 13 surat di Perjanjian Baru dan kita tahu banyak doktrin yang diajarkan. Tapi Barnabas adalah orang yang berjasa dalam hidup Paulus. Kenapa? Dialah yang pertama kali mau menerima Saulus. Petrus, Yakobus, Yohanes, soko guru rasul, orang paling dekat kepada Yesus Kristus, takut kepada Saulus. Tapi Barnabas memiliki sudut pandang positif, memiliki sudut pandang yang lain, di mana dia mau menerima Saulus. Dan akhirnya mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa memberitakan Injil berdua. Dan terutama di perikop ini, di Antioquia lah mereka mengajar firman Tuhan, mengajar Injil Yesus Kristus, supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Tuhan yang mati dan bangkit menebus dosa. Dan endingnya, 1 tahun mereka situ, mereka melahirkan pengikut-pengikut Kristus sejati. Yang disebut apa? Kristen. Sekali lagi saya ingatkan, Kristen bukan agama. Kristen adalah gaya hidup ketika engkau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bagaimana mengikuti yang sejati? Dalam sehari-harimu, engkau menyangkal dirimu. Dalam sehari-harimu, engkau mengatakan tidak pada keinginan pribadimu. Dalam sehari-harimu, engkau mengatakan Tuhan yang terhebat, bukan diriku yang terhebat. Lalu engkau memikul salib. Apapun beban dunia, penderitaan yang kau hadapi, di keluarga, di perkawinan, di pekerjaan, itu menjadi ciri khas anak Tuhan. Karena kita harus memikul salib kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ikuti dia. Karena dia telah memenangkan pertandingan, menebus dosa umat pilihannya. Bapak-Ibu Saudara, mari kita tiru sikap Barnabas yang sangat luar biasa, yang sangat dipakai Tuhan luar biasa mendampingi Paulus dalam memberitakan Injil. Orang kaya, keturunan Lewi, tapi menyerahkan hartanya untuk Tuhan, memiliki positive thinking, menerima Saulus, sang penganiaya, orang yang jahat kepada orang Kristen, tapi akhirnya mereka berdua menjadi rekan pelayanan
yang luar biasa. Belajarlah firman Tuhan, hamba Tuhan harus mau mengajar firman Tuhan, jemaat harus tunduk kepada Alkitab, baca Kejadian sampai Wahyu, sehingga kau akan disebut pengikut Kristus sejati. Jangan mau jadi Kristen KTP, keluar masuk gereja, tidak pernah memahami firman dengan benar. Shalom. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi Barnabas-Barnabas di zaman sekarang. Tuhan Yesus memberkati.